Udah bisa dimulai kok itu. Oh iya, bagaimana anak-anak sudah kumpul semua ini di room ini? Sudah, Sudah Pak. masuk semua? Ya Pak. Sudah ya. Kalau sudah masuk semua, akan saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali dengan keadaan sehat dan berbahagia ya anak-anak semua. Pak. Sebelum memulai pembelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan menanyakan dulu tentang kabarnya anak-anak dulu, bagaimana keadaan di rumah. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bahagia untuk mengikuti pembelajaran siang hari ini ya. Bapak akan menanyakan dulu kabar ke Pandu. Bagaimana Pandu kabarnya kamu pada siang hari ini, pada hari ini? Apa sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, apa kegiatan di rumah sekarang, Du? Kegiatannya hanya makan dan tidur. Waduh, kamu itu ya santai sekali ya di rumah ya. Ya, saya akan menanyakan ke Fadil ya. Halo Fadil, Ya Pak, gimana kabarnya Dil di rumah Dil? Alhamdulillah baik normal Pak, Oh, Alhamdulillah. Udah makan belum Fadil ini sebelum mengikuti pelajaran? aman Pak. Ya, lalu Bapak akan menanyakan sama si Rizka. Halo Rizka, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Oh iya, makin hari makin semangat aja nih Rizka kelihatannya. Ya, lumayan lah, Pak. Ya, setelah menanyakan kabar, Bapak akan langsung masuk ke pembahasan aja dulu ya. Paling ya garis besarnya dulu. Bapak terima kasih sekali kepada anak-anak yang mengikuti pembelajaran siang hari ini. Bersemangat banget lah ikuti pembelajaran Bapak siang hari ini, yaitu membahas materi tentang kedisiplinan dalam belajar. Pada pertemuan pertama yaitu menggunakan WA Group, Bapak pernah kan mengirimkan sebuah materi, dokumen materi. Anak-anak kemarin Bapak suruh untuk mempelajari tersebut, untuk berdiskusi lah. Lalu pertemuan kedua, Bapak juga mengirim PPT. Kita mengadakan pertemuan menggunakan Google Meet. Di situ kita semua mengadakan diskusi juga, tanya jawab terkait tentang eh, materi, yaitu materinya tentang kedisiplinan belajar. Jadi pada pembahasan yang akan Bapak lakukan siang hari ini yaitu pertama ya Bapak tuh ingin mengetahui lah bagaimana anak-anak bisa menerapkan eh, kedisiplinan belajar dalam pembelajaran, yaitu mungkin langkah-langkahnya atau apa saja hal yang membuat anak-anak bisa menjadi disiplin dalam belajar gitu, mungkin Bapak akan saya tanyakan. Tapi sebelum itu kita flashback dulu tentang pembelajaran tentang disiplin belajar ya anak-anak. Pengertian disiplin belajar itu adalah sikap taat dan patuh terhadap nilai dan sebuah pekerjaan menjadi tanggung jawab setiap anak sehingga beradaptasi memperoleh sebuah perubahan wawasan dan tingkah laku dari pengalaman disiplinnya. Itu pengertian disiplin belajar ya anak-anak. Kemarin sudah tahu kan pengertian disiplin belajar, Pandu? Sudah Pak, sudah membaca Oke, materi yang baik. Bapak Kemarin kasih. PPT sudah dipahami kan PPT-nya? Sudah Pak, sudah dipahami. Oke, bagus. Memang di rumah sekarang jadi anak yang rajin ya, sering baca materi ya, Pandu. Alhamdulillah Pak. Oh ya, terus. Lalu setelah pengertian disiplin belajar, kita akan tahu faktor apa saja yang mempengaruhi disiplin belajar, seperti faktor non sosial, faktor sosial,
yang berasal dari luar siswanya sendiri, lalu yang berasal dari siswanya sendiri, yaitu faktor fisiologis dan psikologis. Itu faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Kalau cara meningkatkan disiplin belajar itu kan ada banyak ya anak-anak, tentunya seperti menentukan target, lalu memberikan hadiah jika dia berhasil mencapai apa yang ia targetkan itu ya, lalu memberikan sanksi jika dia melanggar aturan, lalu tuliskan kata-kata motivasi di tempat yang ia lihat, serta ciptakan kondisi belajar yang nyaman gitu. Oke. Apakah ada yang ditanyakan sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya dari Pak Adu mungkin? Belum ada, Pak. Oke, kalau dari Fadil gimana? Belum ada, Pak. Oke, ke Rizka, apa ada yang ditanyakan? Belum juga, Pak. Ya. Bapak sih pinginnya sih anak-anak aktif gitu bertanya pada Bapak atau berdiskusi. Bapak pingin uh, disiplin belajar ini bisa diterapkan sama anak-anak itu ya. Oke. Oke, pada siang hari ini pertemuan menggunakan Gimit ini Bapak akan membahas tentang langkah-langkah kita bisa disiplin terhadap pembelajaran, yaitu pertama kita harus rajin membaca, uh, selalu bisa mengatur waktu, itulah itu adalah cara agar kita bisa disiplin terhadap pembelajaran gitu ya. Oke, materi kemarin kan Bapak sudah bagikan ya di Google, pakai WA grup ya. Anak-anak bisa dibuka di grup, tolong ya. Lalu anak-anak bisa dibaca di bagian cara meningkatkan disiplin belajar itu. Sebelum dibacakan ada tentukan target, lalu ada memberikan hadiah jika berhasil, sanksi jika melanggar aturan, lalu tulisan kata-kata motivasi, serta ciptakan kondisi belajar yang nyaman. Dari kelima itu, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Pak, mau nanya. Oh ya, gimana Rizka? Pak, gimana kalau anak itu udah patah semangat, Pak, walaupun targetnya udah dibuat, udah dikasih hadiah juga, terus Oh ya, dikasih semuanya sudah dilakukan, Pak, tapi dia tuh kayak patah semangat, tidak berhasil ya. juga. Jadi gimana langkahnya, Pak? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih sudah berani bertanya. Bagaimana jika anak mengalami patah semangat ya? Pertama yang harus dilakukan, kita harus melakukan pendekatan secara pelan-pelan ya kepada anak. Misalkan dia melakukan belajar ya, dia sudah belajar tepat waktu, sudah belajar dengan baik itu ya. Kita harus memperhatikan dia dengan baik. Misalkan dengan memberikan perhatian mungkin dengan di samping dia waktu dia belajar tersebut, menyuruh dia untuk belajar, lalu memberikan perhatiannya itu seperti kayak kita memberikan kayak sanjungan, oh kamu sudah pintar, kamu sudah belajar gini dan sebagainya gitu, agar dia punya hati yang besar untuk belajar dan semangat itu loh. Lalu mungkin kan jika diberikan hadiah tidak berhasil, mungkin misalkan dia sudah melakukan sesuatu yang dia udah berusaha keras lah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau pembelajaran gitu. Kita harus memberikan kayak hadiah mungkin ya kecil-kecilan itulah, atau ucapan kayak terima kasih kamu udah bisa melewatin eh, soal kayak seperti ini atau permasalahan seperti ini gitu. Kita harus memberikan kayak ya dorongan gitulah. Mungkin itu saja, Rizka. Apakah udah paham? Baik, Pak, bisa. Sudah Ya, dipahami. makasih ya udah bertanya. Baik, Ayo, Pak. Pandua mau bertanya. Fadil mungkin bertanya. Enggak, Pak. Udah cukup paham. Waduh, ini udah pinter-pinter semua ya, ini nggak ada yang bertanya ya. Wah, senang sih kalau pada pinter-pinter semua ini.
Fadil, Pandu mungkin. Pandu. Saya ingin bertanya sedikit, Pak. Waduh, Bapak Ini kan kesannya ini memaksa ini Pandu untuk bertanya. Ya, gimana? ini kan ada tulis kata-kata motivasi di tempat yang udah dilihat. Nah, itu kata-kata Ya. motivasinya itu contohnya seperti apa, Pak? Oh, mungkin gini ya. Karena Bapak sudah mempunyai anak itu ya. Jadi Bapak tuh bisalah memotivasi anak Bapak itu untuk lebih bersemangat lagi. Misalkan eh, ya kayak tahulah kamu pasti pasti pernah mendengar lah kata-kata motivasi pernah dari Mario Teguh mungkin atau siapalah itu dari bahasa Indonesia gitulah ya. Bapak sering menempelkan kata-kata motivasi mungkin eh, jika kamu bersemangat suatu saat kamu pasti sukses gitu. Mungkin kayak seperti itu kata-kata mutiaranya. Mungkin dengan ada kata-kata yang mendorong itulah biar anak menjadi lebih bersemangat itu. Kalau biasanya sih kalau anak bapak itu sering saya kasih reward kayak penghargaan gitulah jika dia bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan rumahnya. Lalu bapak selalu memberikan kayak sanjungan kepada dia jika dia berani berusaha gitu, mau berusaha gitulah, dan selalu motivasi dia setiap dia ingin melakukan pembelajaran gitu. Misalkan kayak tadi menempelkan kata-kata motivasi gitu. Pandu kalau Pandu sendiri gimana sih caranya biar disiplin terhadap pembelajaran? Contohnya gimana kalau Pandu? Eh, ya saya sih belum terlalu paham ya, Pak. Makanya saya eh, pada pertemuan ini ya pengen belajar juga sekalian biar nantinya Iya, bisa disiplin itulah, Pak. iya, iya, Pandu siap, saya Pandu. Oke, oke. Kalau yang selama ini kan saya belum disiplin gitu. Jadi semoga aja habis habis ketemu sama Bapak di sini ya bisa disiplin Ya, gitu lah. waduh. Saya bangga juga sama Pandu nih bisa melakukan hal itu. Kalau Fadil gimana Fadil? Gimana Fadil? Apakah Fadil udah bisa melaksanakan itu kedisiplinan belajar di Ya, rumah? sebenarnya kalau kalau dibilang bisa, ya sampai sampai saat ini ada perkembangannya. Cuman kalau Hmm, saya ya sedikit masih ada kayak nggak disiplinnya tuh soal waktu aja sih. Kayak belajar masih ngandelin mood gitu-gitu aja sih Pak. Tapi ya. lainnya ya yang penting masih masuk sih pembelajarannya apa aja materinya gitu. Oh, berarti mungkin waktu Fadil lagi males gitulah, lagi bad mood itu pembelajarannya juga agak terganggu gitu ya. Iya Pak. Oke, Tergantung oke, oke. suasana aja sih. Gimana? Kita selingan dulu aja ya. Daripada kita terlalu tegang dari tadi, kita melakukan ice breaking dulu lah. Oke. Siap. Siap, Pak. Oke. Sekarang hari apa sih? Waduh. Selasa, Pak. Oke, hari Selasa. Hari Selasa itu depannya S. Karena depannya S, Bapak pengen sebutkan negara dengan huruf depannya A, bukan S. Dimulai dari Pandu coba. 3 negara aja yang depannya dari huruf A. Afrika, Amerika, Albania. Iya, itu Afrika itu banyak Pandu. Lebih tepatnya Ya itu saya bukan Afrika banyak. Afrika Afrika Tengah, Pak. Afrika Tengah. Ya. Oke. Wah, kamu suka yang Afrika ya. Oke, bagus Pandu. Kali ini kita ke Fadil. Coba Oke. Fadil, Uh, Bapak ingin ya, kamu sebutkan nih Pandu, nih Fadil, kamu suka sepak bola tidak? ya Pak. Suka sepak bola? Bapak. Ya. Tolong sebutkan pemain sinetron yang terkenal pada saat ini. Huruf depannya dengan A. Pak, ya pernah nonton sinetron, Pak. TV saja Oh, rusak, Pak. kamu. Oh, iya, 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 iya. Maaf saya nyimpang tadi tanya sepak bola kok jadi ini ya. Ya Saya udahlah, yang nonton depannya huruf Liverpool S. Fadil, Pak. Ya, ya S negara yang huruf depannya dengan S. 2 saja. Tidak banyak-banyak. Oke. S ya, Pak.
Ya, ya, S. Samoa sama Suriname, Pak. Bener, Suriname itu yang di dekat Amerika itu kan. Ya, Pak. Yang pakai bahasa Jawa ya, Pak. Wah, oke, oke, oke. Sekarang Rizka ya. Iya, Iya, Pak. ya, bahasa. Rizka tahu Suriname tidak? Tahu, Pak. Suriname. Iya, tahu, Pak. Halo. Halo, Pak. Oh ya, Rizka eh, sebutkan aja ya nih ya. Negara lagi nih. Bapak lagi senang sama negara-negara nih. Ya, Rizka kalau milih negara itu negara Korea Utara apa Selatan? Selatan, Pak. Oh, pasti kamu suka nonton drakor ya? Iya, Pak, lumayan. Oke. Gini. Kamu tahu ibu kotanya Korea Selatan nggak? Tahu, Pak. Mana coba? Seoul, Seoul. Benar. Seoul. Kamu kok sekarang pintar sekali sih. Oke. Terima kasih ya Nana ya. Dengan seperti ini Baik. kita menjadi santai lah pembelajaran siang hari ini. Kita masuk ke materi kembali ya, pembahasan kembali ya. Oke. Bapak akan masuk ke materinya, yaitu bagaimana langkah-langkah agar kita bisa disiplin terhadap pembelajaran ya. Mungkin langkah-langkahnya pertama yang akan diambil yaitu seperti selalu merasa termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua selalu melakukan pembelajaran tanpa paksaan. Yang ketiga selalu bersemangat dalam pembelajaran seperti menulis dan membaca. Lalu ada lagi langkah-langkah yang diambil agar disiplin waktu yaitu selalu memiliki jadwal untuk belajar. Ya begitu ya anak-anak ya. Bapak harap sih anak-anak bisa menerapkan bagaimana langkah-langkah agar bisa meningkatkan pembelajaran yaitu semangat untuk disiplin lah dalam belajar. Bapak ingin anak-anak bisa menerapkan tersebut. Apakah Fadil bisa menerapkan langkah-langkah tersebut agar bisa meningkatkan kedisiplinan Fadil? Ya, kalau saya ya bisa, Pak. Cuman masih perlu proses saja. Ya, semua yang penting pelan-pelan saja Fadil. Yang penting bisa mengatur waktu, memiliki jadwal untuk belajar, keinginan untuk maju itulah ya Fadil. Ya, Pak. Kalau Pandu gimana Pandu? Bisa bisa nggak untuk menerapkan atau meningkatkan itulah kedisiplinan belajar itu Pandu? Insya Allah bisa, Pak. Ya, ya Sesuai yang Pandu. Bapak ajarkan tadi lah pokoknya. Ya, jangan lupa materinya dibaca lagi loh Pandu. Oh, aman, Pak, aman. Ya, kalau Rizka, bagaimana Rizka? Apakah bisa menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kedisiplinan belajar nanti? Bisa, Pak. Akan diusahakan. Ya, penting berusaha dulu ya Rizka. Benar, Pak. Baik, kita sudah sampai ke akhir pembelajaran siang hari ini. Jadi kesimpulan dari pertemuan siang hari ini yaitu tentang kedisiplinan. Pak, Gangguan Bapaknya. ngilang bapaknya. Siswa dan dalam siswa itu. Halo, cek. Ya, ada, Pak. Suara Bapak Ada, Pak. jelas? Ada, Pak. Oke. Kirain sinyal Bapak yang jelek ini. Wah, kaget saya. Kesimpulannya itu ya tadi kayak pengertian disiplin. Anak-anak kan sudah tahu kemarin di pertemuan kedua, lalu pengaruh dari peningkatan kedisiplinan juga ada juga
bagaimana cara untuk meningkatkan juga kan anak-anak sudah tahu. Bapak harap anak-anak bisa menerapkan semuanya. Pembelajaran siang hari ini menjadi berkah untuk semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya anak-anak semua. Jika anak-anak keluar rumah memakai masker, jangan lupa selalu memakai hand sanitizer, dan jangan lupa juga makan yang banyak agar terhindar dari sebuah penyakit. Itu aja. Tetap jaga mood semua ya anak-anak, semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran Bapak. Baik, Pak. Sama-sama Pak. Ya, alangkah baiknya sebelum menutup pembelajaran siang hari ini kita membaca lafal hamdalah dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf jika Bapak mempunyai banyak-banyak salah kata atau kata yang tidak baguslah untuk didengarkan. Tapi semua ambil hikmahnya saja, ambil yang terbaik. Oke? Begitu saja. Terima kasih ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.